Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang terus kita alami sehingga kita boleh ada di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini untuk perkenanan Tuhan sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Allah karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya baca ayatnya yang ke-17, firman-Nya berkata demikian. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita pentingnya pertobatan. Sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar akan pentingnya pertobatan itu. Kita harus memahami pertobatan itu dari dua hal. Yang pertama ada pertobatan awal yang dihubungkan dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Tapi yang kedua, setelah kita bertobat awal, kita sudah dikategorikan sebagai orang beriman, kita masih ada waktu-waktu, saat-saat tertentu, kita pun harus terus bertobat dari dosa-dosa kita. Nah, konteks ayat ini secara khusus berbicara mengenai pentingnya pertobatan awal yang dihubungkan dengan iman kepada Yesus Kristus. Ini yang perlu kita pahami dengan baik dan benar. Makanya Yesus berkata sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya bahwa betapa pentingnya kita mengalami pertobatan awal yang dihubungkan dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Setidaknya ada dua hal penting dari pertobatan awal yang dihubungkan dengan iman kepada Kristus. Yang pertama dalam ayat 14-15, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Di sini melihat bagaimana ketika Yesus datang meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di daerah Zebulun dan Naftali yang menggenapi nubuat dari Yesaya dalam pasal 9 ayatnya yang pertama. Di situ melihat bagaimana bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, di mana Yesus Kristus adalah terang itu. Nah, di sini kita melihat bahwa pentingnya pertobatan awal dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang pertama adalah pertobatan itu yang memindahkan kita dari gelap kepada terang itu. Karena ketika kita belum bertobat, maka kita masih dikategorikan sebagai orang yang dalam gelap. Tapi ketika kita bertobat, itulah saat kita berpindah dari kegelapan kepada terang. Makanya bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Firman Allah seringkali menggambarkan kegelapan itu dengan kehidupan di dalam dosa, sementara terang itu adalah kehidupan di dalam kebenaran. Jadi ketika Kristus datang ke daerah Zebulun dan Naftali, itu menunjukkan bahwa daerah yang tadinya hidup dalam kegelapan telah melihat ada terang. Tapi terang itu belum dialami secara pribadi oleh orang lain.
ketika mereka belum bertobat dan belum sungguh-sungguh percaya atau beriman kepada terang itu, yaitu Yesus Kristus. Makanya pertobatan awal kita selalu dihubungkan dengan iman kepada Kristus, dan itu yang memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Nah, ini sangat penting dalam hidup kita. Mengalami pertobatan itu penting supaya kita berpindah dari kegelapan kepada terang. Karena sebelum kita bertobat, belum sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, maka kita masih dikategorikan kegelapan. Dan karena itu penting untuk kita mengalami pertobatan dan sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, sehingga kita berpindah dari kegelapan kepada terang, kita berpindah dari kehidupan di dalam dosa ke dalam suatu kehidupan dalam kebenaran. Itulah pentingnya pertobatan. Yang kedua, pentingnya pertobatan dalam ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Kenapa harus bertobat? Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Karena rajanya dari kerajaan sorga sudah ada, yaitu Yesus Kristus. Di sini kita melihat bahwa kenapa pentingnya pertobatan itu, karena pertobatan itu membuat kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertobatan itu menjadi persyaratan untuk kita menjadi warga negara dari suatu kerajaan sorga itu. Tapi kalau kita tidak bertobat, tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Raja, bagaimana kita menjadi warga dari kerajaan sorga itu? Jadi supaya kita masuk sebagai warga dari kerajaan surga, maka kita harus bertobat. Dan ini pertobatan awal yang sekali lagi dihubungkan dengan iman kepada Kristus. Jadi orang beriman pasti bertobat, orang bertobat pasti beriman. Makanya ketika kita bertobat, maka kita memperoleh hak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita tidak bertobat, tidak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, maka kita tidak memiliki hak untuk memperoleh kerajaan surga. Itulah pentingnya pertobatan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami akan pentingnya pertobatan. Pertobatan memindahkan kami dari gelap kepada terang. Pertobatan membuat kami masuk dalam kerajaan sorga. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu secara jasmani dan rohani. Yang dalam keadaan sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.